Dalam RUU PSLB Jumat 19 September, Perseroan mengumumkan pergeseran alokasi dana IPO yang sebelumnya diperoleh 49,58 miliar rupiah pada 10 Maret 2025. Pemirsa, emiten otomotif PT Jantra Group Indonesia Tbk dengan kode saham KAQI melakukan penyesuaian alokasi dana IPO untuk memperkuat ekspansi bisnis. Ya, dalam RUU PSLB Jumat 19 September lalu, Perseroan mengumumkan pergeseran alokasi dana IPO yang sebelumnya diperoleh 49,58 miliar rupiah pada 10 Maret 2025. Dalam RUU PSLB Jumat 19 September, Perseroan mengumumkan pergeseran alokasi dana IPO yang sebelumnya diperoleh 49,58 miliar rupiah pada 10 Maret 2025. Alokasi awal untuk belanja modal 34,53 miliar rupiah, operasional 6,53 miliar rupiah, dan pinjaman ke entitas anak 8,5 miliar rupiah. Hingga Agustus 2025, realisasi dana mencapai 33,23 miliar atau 67,03%. Setelah penyesuaian, alokasi dana berubah menjadi belanja modal 42,43 miliar rupiah atau 76,11%, operasional 800 juta rupiah atau 1,61%, dan pinjaman ke entitas anak 6,34 miliar rupiah atau 12,79%. Langkah ini dipastikan untuk memperkuat infrastruktur bengkel modern berskala besar. Direksi perusahaan menegaskan penekanan belanja modal akan mempercepat pertumbuhan jaringan bengkel di kota potensial seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Strategi ini diharapkan menciptakan nilai jangka panjang dan pondasi berkelanjutan bagi para pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten Prayogo Pangestu PT Petrosi Tbk mengumumkan telah menandatangani non-binding term sheet dengan para pemegang saham Scanbuild Pte Ltd atau SBPL terkait dengan rencana pengambil alihan mayoritas kepemilikan saham di SBPL. Ya, SBPL sendiri merupakan sebuah perusahaan berbasis di Singapura yang bergerak di bidang plant civil engineering construction dan maintenance work untuk industri pengolahan kimia serta minyak dan gas onshore. Manajemen Petrosi menyatakan bahwa penandatanganan tersebut merupakan langkah awal dan akan ditindaklanjuti melalui proses due diligence dan negosiasi lebih lanjut. Rencana pengambil alihan mayoritas kepemilikan saham di SBPL merupakan bagian dari strategi pertumbuhan dan diversifikasi Petrosi untuk mendukung pengembangan usaha dan ekspansi bisnis di sektor kimia dan energi. Sebagai langkah strategis, Petrosi akan mengembangkan SBPL sebagai bisnis hub bagi ekspansi bisnis ke kawasan Asia Pasifik yang mencakup Singapura, Papua Nugini, dan Indonesia. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, masa penawaran umum atau initial public offering atau IPO PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas berakhir hari Jumat lalu. Ya, pemirsa, jika tak ada halangan, ini emas akan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 23 September 2025. Masa penawaran umum untuk initial public offering atau IPO PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas berakhir hari Jumat lalu. Berdasarkan prospektus anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDK ini, memulai masa penawaran umum perdana saham pada tanggal 17 hingga 19 September 2025. Sebelumnya masa penawaran awal alias bulk building berlangsung pada tanggal 8 hingga 10 September 2025. Emas mematok harga IPO final di Rp2.880 per saham. Dengan melepas 1,61 miliar saham atau setara 10% dari modal didapatkan dan store setelah IPO. Perseroan berpotensi meraup dana segar hingga Rp4,65 triliun. IPO emas juga masuk ke tahap penjataan saham. Lalu distribusi saham secara elektronik dilakukan pada tanggal 22 September 2025. Jika tak ada aral melintang, emas bakal tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 September 2025. IPO emas dikawal oleh 7 sekuritas. Para penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Sinarmas Sekuritas. Sementara sekuritas penjamin emisi efek ada UOB Kai Hian Sekuritas, Aldira Cita Sekuritas Indonesia, OCBC Sekuritas Indonesia, dan Amantara Sekuritas Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX Channel.
Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpeluang untuk bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, Indonesia akan terus mendorong tercapainya perdamaian dunia. Di dalam sesi debat sidang umum Majelis ke-80 PBB ini, Indonesia mendapatkan urutan ketiga dalam menyampaikan pidatonya. Menlu Sugiono menegaskan Presiden Prabowo akan fokus terhadap upaya kuat para anggota PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga mendorong penguatan kerjasama global dan terus berkontribusi aktif dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan untuk pembangunan Indonesia itu sendiri. Tema sidang umum PBB ke-80 tahun ini adalah Better Together, 8 years and more for peace, development and human rights, yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini. Ya, baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Plus pada hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG pada 26 menit perdagangan di pagi hari ini, di mana IHSG pemirsa ini terpantau mengalami pelemahan tipis 0,15% ke 8.038, sementara itu top gainers datang dari CDIA, BRPT, HMSP, kemudian SMIL dan juga Antam. Top losers ada BRMS, AMMN, kemudian juga BBNI, DSSA dan juga Data. Top gainers maksud kami untuk pergerakan sektoral, sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan penguatan 1,28% disusul oleh non-cyclic. Kemudian sektor yang melemah paling dalam adalah sektor transportasi dengan pelemahan 0,64%, disusul oleh sektor finance yang melemah 0,3%. Ya, baik pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Cu, pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.